Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Hamid dari kelas 12 IPA 4. Ingin memberikan sedikit informasi mengenai perkembangan Islam di Asia Tenggara. Perkembangan Islam di Asia Tenggara. Letak geografis yang berbentuk kepulauan kawasan Asia Tenggara menjadi pusat pelayaran dan perdagangan dunia. Agama Islam berkembang pesat di wilayah ini karena dakwah yang dilaksanakan oleh para saudagar dunia dengan melalui metode atau jalur perdagangan tanpa melalui ekspansi atau penaklukan. Perkembangan Islam di kawasan Asia Tenggara. 1. Indonesia. Sejarah penyebaran Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peranan para saudagar Islam, ulama, serta raja atau penguasa saat itu yang telah memeluk Islam. Jalur masuk Islam ke Indonesia itu ada 4 teori, yaitu teori Gujarat, teori Mekah, teori Persia, dan teori Tiongkok. Strategi dakwah Islam di Indonesia yaitu melalui perdagangan, pernikahan, politik, pendidikan, seni budaya, dan tasawuf. Perkembangan Islam di Indonesia yaitu 1. Masa Kesultanan. Secara garis besar, perkembangan ajaran Islam di masa Kesultanan bergantung pada para petinggi dan penguasa kerajaan. 2. Masa penjajahan. 3. Pergerakan dan organisasi Islam. Di masa itu, organisasi Islam selain berfungsi untuk menyebarkan ajaran Islam, juga turut serta membantu rakyat Indonesia untuk bebas dari segala macam penjajahan. 2. Malaysia. Malaysia terletak di semenanjung Malaka, Asia Tenggara, yang memiliki luas 328.847 km persegi yang beribu kota di Kuala Lumpur. Sejarah perkembangan agama Islam di Malaysia menurut Aziumardi Azra menyatakan bahwa tempat asal datangnya Islam ke Asia Tenggara termasuk di Malaysia sedikitnya ada 3 teori. Pertama, teori yang menyatakan bahwa Islam datang langsung dari Arab, Hadramaut. Kedua, Islam datang dari India, yakni Gujarat dan Malabar. Ketiga, Islam datang dari Bengali. Mengenai pola penerimaan Islam di Nusantara termasuk di Malaysia, kita merujuk pada pernyataan Ahmad M. Sewang bahwa penerimaan Islam pada beberapa tempat di Nusantara memperlihatkan 2 pola yang berbeda. Pertama, Islam diterima terlebih dahulu oleh masyarakat lapisan bawah, kemudian berkembang dan diterima oleh masyarakat lapisan atas atau elit kerajaan yang disebut bottom up. Kedua, Islam diterima langsung oleh elit penguasa kerajaan, kemudian disosialisasikan dan berkembang ke masyarakat bawah atau biasa disebut top down. Memasuki masa pasca kemerdekaan, semakin jelas sekali pola perkembangan Islam tetap dipengaruhi oleh pihak penguasa, sebab penguasa pemerintah Malaysia menjadikan Islam sebagai agama resmi negara. Bahkan ditegaskan dalam konstitusi negaranya bahwa Islam merupakan agama resmi negara. Di Kelantan, hukum hudud pidana Islam telah diberlakukan sejak 1992. 3. Brunei Darussalam. Islam di Brunei Darussalam mulai berkembang dengan pesat di Kesultanan Brunei sejak Syarif Ali diangkat menjadi Sultan ketiga Brunei pada tahun 1425. Brunei Darussalam menjadikan Islam sebagai agama resmi negara. Sejak Malaka yang dikenal sebagai pusat penyebaran dan kebudayaan Islam jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, banyak ahli agama Islam yang pindah ke Brunei. Masuknya para ahli agama membuat perkembangan Islam semakin cepat menyebar ke masyarakat. Setelah merdeka, Brunei menjadi sebuah negara Melayu Islam Baraja. Melayu diartikan sebagai negara Melayu yang mengamalkan nilai-nilai tradisi atau kebudayaan Melayu yang memiliki unsur-unsur kebaikan dan menguntungkan. Islam diartikan sebagai suatu kepercayaan yang dianut negara yang bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai konstitusi dan cita-cita kemerdekaannya. Baraja adalah suatu sistem tradisi Melayu yang telah lama ada. 4. Thailand. Thailand atau biasa disebut dengan negeri Gajah Putih terletak di sebelah utara Malaysia dan Thailand berarti negeri yang merdeka karena memang merupakan satu-satunya negeri di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh kekuasaan barat atau negara lain.
Thailand, negeri yang mayoritas beragama Buddha, terdapat lebih dari 10% penduduk Muslim dari seluruh populasi penduduk Thailand yang berjumlah kurang lebih 67 juta orang. Agama Islam masuk ke Thailand sejak pertengahan abad ke-19. Proses masuknya Islam di Thailand dimulai sejak kerajaan Siam mengakuisisi kerajaan Patani Raya atau lebih dikenal oleh penduduk Muslim Thai sebagai Patani Darussalam. Perkembangan Islam di Thailand semakin pesat saat beberapa pekerja Muslim dari Malaysia dan Indonesia masuk ke Thailand pada akhir abad ke-19. Islam sudah ada di daerah yang sekarang bagian dari Thailand Selatan sejak awal mula penyebaran Islam dari Jazirah Arab. Hal ini bisa kita lihat dari fakta sejarah seperti lukisan kuno yang menggambarkan bangsa Arab di Ayutthaya, sebuah daerah di Thailand, dan juga keberhasilan bangsa Arab dalam mendirikan Daulah Islamiyah Patani menjadi bukti bahwa Islam sudah ada lebih dulu sebelum kerajaan Thai. Lebih dari itu, penyebaran Islam di kawasan Asia Tenggara merupakan satu kesatuan dakwah Islam dari Arab di masa Khalifah Umar bin Khattab. 5. Filipina. Jumlah penduduk Mindanao berkisar 19 juta orang, di mana kurang lebih 5 juta adalah Muslim. Mindanao terletak di bagian selatan Filipina, adalah kawasan hunian bersejarah bagi mayoritas kaum Muslim atau suku Moro yang sebagian besar adalah etnis Marano dan Tasau. Moro adalah sebutan penjajah Spanyol bagi kaum Muslim setempat. Pada saat sekarang, umat Muslim hanya menjadi mayoritas di kawasan otonomi ARMM, The Autonomous Region in Muslim Mindanao, ARMM. Islamisasi awal di Sulu dapat diklasifikasikan dalam beberapa tahap. A. Tahap pertama terjadi pada seperempat terakhir abad ke-13 atau lebih awal ketika para pedagang asing mendiami kawasan ini. B. Tahap kedua yang diperkirakan terjadi pada paruh kedua abad ke-14 adalah kelanjutan dari pendirian kumpulan keluarga Muslim yang secara bertahap melakukan dakwah terhadap masyarakat setempat. 3. C. Tahap ketiga adalah kedatangan Muslim Melayu dari Sumatera pada permulaan abad ke-15. D. Tahap selanjutnya ialah pendirian kesultanan oleh Syariful Hasyim menjelang tengah abad ke-15. Hubungan antara Muslim Filipina dan dunia Islam secara umum dilakukan melalui umat Islam Asia Tenggara yang lain. Hal ini disebabkan kedekatan kultural dan terutamanya religiusitas bangsa Moro dan bangsa Melayu yang lain. Setelah Filipina merdeka pada 1946, di mana Pulau Mindanao dan Sulu dijadikan bagian dari Republik Filipina, hubungan antara Muslim Filipina dan negara Timur Tengah semakin kuat. Vietnam merupakan salah satu negara komunis di dunia yang bernama resmi Republik Sosialis Vietnam. Center pada Oktober 2009 menyatakan bahwa jumlah umat Muslim di Vietnam mencapai 71.200 jiwa. Angka itu mengalami kenaikan dibanding data hasil sensus pada 1999 yang hanya mencapai 63,146 jiwa. Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang penentuan tahun masuknya Islam ke Vietnam. Namun mereka sepakat bahwa Islam telah sampai di tempat ini pada abad ke-10 dan 11 Masehi melalui India, Persia dan pedagang Arab yang menyebar antara masyarakat Cham. Pada abad ke-17, keluarga bangsawan Champa juga mulai memeluk agama Islam. Orang-orang Cham, sebutan untuk orang-orang kerajaan Champa, berorientasi kepada Islam. Agama Islam yang berkembang saat ini di Vietnam beraliran Sunni dan Bani. Muslim Sunni yang tersebar di seluruh penjuru negara itu bermazhab Syafi'i. Muslim Bani berkembang di daerah Ninh Thuan dan Binh Thuan. Aliran ini tidak terlalu populer karena mengadopsi pengaruh budaya domestik dan memiliki pengaruh kuat dari India. Singapura. Perkembangan Islam di Singapura tidak terlepas dari penyerapan suatu praktik hukum atau norma yang harus sesuai dengan kondisi budaya, sosial, dan ekonomi setempat. Keberadaan hukum Islam di Singapura tidak terlepas dari peran umat Islam yang ada di negara tersebut. Setelah diupayakan selama bertahun-tahun, barulah pada tahun 1966 Masehi,
pemerintah mengeluarkan rancangan undang-undang parlemen dan menerima undang-undang administrasi hukum Islam. Pada tahun 1966, AMLA mengusulkan pembentukan Majelis Ulama Islam Gapura atau Islamic Religious Council of Singapore (MUIS) sebagai suatu hukum. Dalam perkembangan selanjutnya, umat Islam Singapura terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu migran yang berasal dari dalam dan luar wilayah. Myanmar dahulu bernama Burma, luas wilayah sekitar 678.000 km persegi. Penduduk Myanmar yang beragama Islam tercatat 7% dari total jumlah penduduk. Islam sampai ke Myanmar melalui jalur perdagangan dan dakwah. Islam di Myanmar bermula dari kaum muslim diarahkan yang berasal dari suku Rohingya. Sikap muslim Rohingya terhadap sosialis Myanmar terbagi menjadi dua. Pertama, kelompok yang berintegrasi dengan partai sosialis yang berkuasa. Kedua, kelompok muslim yang membentuk organisasi gerakan pembebasan menentang pemerintah Myanmar. Laos. Agama Islam pertama kali masuk Laos melalui para pedagang Cina dari Yunnan. Para saudagar Cina ini bukan hanya membawa dagangannya ke Laos, namun juga ke negara tetangganya seperti Thailand dan Burma. Muslim Laos didominasi para pendatang dari kawasan Asia Selatan dan juga Muslim Kamboja. Umumnya mereka adalah penganut mazhab Syafi'i dan berbeda dengan komunitas Muslim di Asia Selatan di Vientiane yang menganut mazhab Hanafi. Saat ini sebagian besar Muslim di Vientiane bekerja sebagai pebisnis. Mereka berusaha di bidang tekstil, ekspor-impor, atau melayani komunitas mereka sendiri dengan menjadi penjual daging atau pemilik restoran halal. Kamboja. Beberapa sejarawan beranggapan bahwa Islam sampai di Kamboja pada abad ke-11 Masehi. Ketika itu kaum muslimin berperan penting dalam pemerintahan kerajaan Champa. Setelah kerajaan itu runtuh, kaum muslim memisahkan diri sebagian sampai di Kamboja. Menurut data Pew Research Center, jumlah muslim di Kamboja pada 2009 mencapai 236.000 atau 1,6% dari total populasi. Namun, menurut Ketua Senat Mahasiswa Muslim Kamboja, Sels Alvin, populasi muslim di negaranya diperkirakan mencapai 5%. Sebelum kemenangan Khmer Merah pada 1975, komunitas muslim Kamboja sebenarnya terdiri dari kaum Cham dari bekas kerajaan Champa di Vietnam yang runtuh pada 1470 Masehi. Selain kaum etnis Cham, Muslim Melayu dari Indonesia dan kawasan yang sekarang bernama Malaysia juga memasuki Kamboja pada abad yang sama. Kaum Arab, kaum imigran dari anak benua India, dan pribumi yang masuk Islam juga menjadi bagian dari komunitas Muslim di Kamboja saat ini. Perkembangan Islam dan komunitas Muslim di Kamboja tidak terlepas dari peran negara-negara Islam lain. Alat penting dalam menanamkan pemahaman agama di Kamboja adalah pengembangan sekolah. Kebanyakan sekolah baru di sana adalah madrasah. Beberapa di antaranya menggunakan konsep pesantren dengan pembelajaran yang lebih jauh dan mendalam tentang teks-teks Islam.